Rusia tak main-main gunakan senjata ini untuk menyerang target sejauh 2.000 km. Ukraina tiarap. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menyerang Ukraina dengan rudal jelajah dari kapal di Laut Hitam dan Kaspia. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan menyerang Ukraina dengan rudal hipersonik dari wilayah udara Crimea. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan pada hari Minggu bahwa rudal hipersonik Kinzhal atau Belati menghantam depot bahan bakar Ukraina di Kostiantynivka dekat pelabuhan Laut Hitam Mykolaiv. Serangan tersebut menandai hari kedua berturut-turut bahwa Rusia menggunakan rudal Kinzhal. Senjata tersebut mampu menyerang target sejauh 2.000 km atau 1.250 mil dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara. Konashenkov juga menambahkan bahwa serangan lain oleh rudal yang diluncurkan dari udara menghantam sebuah fasilitas di Ovruch di wilayah Zhytomyr Utara di mana para pejuang asing dan pasukan khusus Ukraina bermarkas. Sehari sebelumnya, militer Rusia mengatakan rudal Kinzhal telah digunakan untuk pertama kalinya dalam pertempuran untuk menghancurkan gudang amunisi di Dilyatin di pegunungan Karpatian di Ukraina Barat. Rusia pun bangga dengan persenjataan canggihnya itu. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada bulan Desember bahwa Rusia adalah pemimpin global dalam rudal hipersonik yang berkecepatan, kemampuan manuver, dan ketinggiannya membuat mereka sulit dilacak dan dicegat. Rudal Kinzhal adalah bagian dari serangkaian senjata yang diluncurkan pada 2018. Rusia pertama kali menggunakan rudal hipersonik selama kampanye militer di Suriah pada 2016. Putin pun menyebutkan rudal Kinzhal sebagai senjata yang ideal mengingat kecepatan dan kemampuannya untuk mengatasi sistem pertahanan udara. Ini adalah rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan diyakini tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan udara barat, kata Dorsa Jabari. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berjanji untuk melanjutkan invasi ke Ukraina sampai tujuan mulia negaranya terpenuhi. Dalam penampilan publik yang jarang terjadi, dia mengatakan pembicaraan damai telah menemui jalan buntu atau deadlock dan bersikeras bahwa invasi yang berada di minggu ke-6 berjalan sesuai rencana. Dalam sebuah acara pers di dalam hanggar di pangkalan ruang angkasa timur jauh 6 zona waktu dari Moskow, Putin mengatakan Moskow tidak punya pilihan selain campur tangan untuk melindungi separatis, mengalahkan neo-Nazi dan membantu orang. Kremlin pun mengklaim bahwa Ukraina telah melakukan genosida terhadap penutur bangsa Rusia di Ukraina Timur, tetapi tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Di satu sisi, kami membantu dan menyelamatkan orang, dan di sisi lain, kami hanya mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan Rusia sendiri. Jelas bahwa kami tidak punya pilihan, itu adalah keputusan yang tepat, katanya. Seraya menambahkan bahwa Rusia akan secara berirama dan tenang melanjutkan invasi. Ditanya oleh para pekerja pangkalan luar angkasa apakah operasi di Ukraina akan mencapai tujuannya, Putin menjawab tentu saja. Saya tidak ragu sama sekali. Tujuannya pun sangat jelas dan mulia. Ini juga menjadi penampilan publik keduanya dalam seminggu setelah penampilan singkat di pemakaman seorang anggota parlemen nasionalis di mana dia tidak mengatakan apapun secara langsung tentang perang. Komentar Putin ini juga menjadi orang pertama mengenai konflik tersebut dalam lebih dari seminggu. Berbeda dengan hari-hari awal perang, dia baru-baru ini tidak menonjolkan diri. Ia juga mengunjungi fasilitas luar angkasa di Rusia Timur bersama Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, salah satu sekutu terdekatnya, untuk menandai ulang tahun ke-61 Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di luar angkasa. Namun dalam sambutannya dan konferensi pers selanjutnya yang diadakan di depan bendera di belakang hanggar bersama sekutu masa perangnya, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Putin seringkali terlihat mengoceh atau terbata-bata. Hanya sesekali dia mengadopsi sikap dingin dan percaya diri yang telah menjadi ciri khasnya dalam penampilan publik selama lebih dari 22 tahun sebagai pemimpin Rusia. Terkait sanksi yang dijatuhkan Barat, Putin menegaskan Rusia tidak bisa diisolasi dengan alasan bahwa tidak mungkin mengisolasi siapapun di dunia modern, terutama negara Rusia. Blitzkrieg yang musuh kita andalkan tidak berhasil, kata Putin.
Pada Senin 11 April, Putin bertemu dengan Kanselir Austria yang berkunjung, namun pertemuan itu diadakan di sebuah kediaman pedesaan di luar Moskow dan tidak ada gambar yang dirilis. Hal ini kontras dari pembicaraan dengan para pemimpin barat pada malam perang ketika mereka digambarkan duduk di ujung perlawanan dari sebuah meja besar di Istana Kremlin yang penuh hiasan. Sementara itu, seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa negosiasi itu sulit tetapi terus berlanjut. Diketahui Moskow telah mengalihkan fokusnya ke Ukraina Timur, memindahkan pasukan dari utara setelah menghadapi perlawanan sengit pada minggu-minggu awal dari apa yang disebutnya operasi khusus. Juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengakui pekan lalu bahwa negara itu telah menderita kehilangan pasukan yang signifikan sejak konflik dimulai. Rusia maupun Ukraina memperkirakan kerugian Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen dan analis telah memperingatkan bahwa Rusia mungkin meremehkan tingkat korbannya, sementara Ukraina dapat menggembungkannya untuk meningkatkan moral. Para pemimpin barat percaya bahwa antara 7.000 sampai 15.000 tentara Rusia telah tewas. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 10 juta orang telah meninggalkan rumah mereka sejak invasi dimulai. Peringatan diberikan terhadap NATO oleh salah satu sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 14 April 2022. Salah satu sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan NATO bahwa negara tersebut siap mengerahkan nuklir jika Swedia dan Finlandia sebagai anggota. Finlandia yang berbagi perbatasan sepanjang 1.300 km dengan Rusia dan Swedia sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan aliansi NATO atau tidak. Finlandia akan membuat keputusan dalam beberapa minggu ke depan, kata Perdana Menteri Sanna Marin pada Rabu. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Kemanusiaan Rusia, mengatakan bahwa jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, maka Rusia harus memperkuat angkatan darat, laut, dan udaranya di Laut Baltik untuk memulihkan keseimbangan militer. Medvedev juga secara eksplisit mengangkat ancaman nuklir itu dengan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi pembicaraan tentang Baltik bebas nuklir, di mana Rusia memiliki wilayah kantung Kaliningrad yang diapit Polandia dan juga Lithuania. Tidak ada lagi pembicaraan tentang status bebas nuklir untuk Baltik, keseimbangan juga harus dipulihkan, kata Medvedev. Sampai hari ini Rusia juga belum mengambil tindakan seperti itu dan tidak akan melakukannya, kata Medvedev. Jika NATO nekat, maka Rusia harus meningkatkan pertahanannya termasuk dengan mengerahkan senjata nuklir. Invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina juga telah membuat ribuan orang tewas, jutaan orang mengungsi dan menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat. Putin pun mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia dan Moskow harus bertahan melawan penganiayaan terhadap orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina. Ukraina mengatakan sedang berjuang melawan perampasan tanah gaya kekaisaran dan bahwa klaim Putin tentang genosida adalah omong kosong.